kibarkan terus bendera kewajiban. Dharma Agya Patitis. Dana Seva. Silaga berubah. Kecepatan dan kemampuan tempur para prajurit tentunya harus didukung oleh armada kapal yang mumpuni dengan segala fasilitasnya. Persenjataan, perlindungan, bahkan ketersediaan logistik pun harus benar-benar seimbang. Nah, bagaimana kesibukan dapur militer di atas sebuah kapal perang? Semuanya ada di Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Tadi itu ada ayam goreng, terus sayur capcay, dan menurut saya dengan tugas saya di kapal juga cocok sih untuk di kapal. Dan porsinya cukup dan sangat enak. Untuk jadwal di kapal Banda Aceh, jadwal makannya dari pagi, siang sama malam. Dimasak langsung sama juru masak KRI Banda Aceh di dapurnya. Jadi rasanya tuh mantap betul. Sebagai kapal perang dengan fasilitas dengan landing platform dock yang dirancang anak bangsa, KRI Banda Aceh 593 mendukung segala operasi laut. Operasi amfibi, pergeseran pasukan dan material tempur, juga search and rescue. Kapal dengan panjang 125 meter dan bobot hingga 10.500 ton ini menjadi kapal pusat komando dan bertugas mencari serta mengevakuasi korban. Dengan banyaknya kecanggihan dan kekuatan yang dimiliki kapal bernomor 593 ini, ada hal unik pada pemberian nama kapal yang menjadi ciri khasnya. Jadi selain KRI Banda Aceh, ada KRI Banjarmasin, KRI Surabaya, KRI Makassar, KRI Semarang. Kemudian untuk rutenya sendiri, rute kita tidak menentu. Jadi tergantung dari misi apa yang akan kita laksanakan. Permintaan untuk melaksanakan pergeseran pasukan, untuk pengamanan daerah rawan, untuk pengamanan daerah perbatasan. Tampak luar kapal perang ini memang terlihat gagah dan penuh nyali. Namun bagaimana dengan fasilitas penunjang kehidupan prajurit dan semua kru kapal yang bertugas? Tim Secret Story pun menyambangi isi dapur kapal perang KRI Banda Aceh. Yup, dapur dan logistik adalah salah satu kunci keberhasilan operasi. Asupan setiap prajurit juga harus sudah diatur dan dipersiapkan dalam menghadapi berbagai situasi. Secara khusus, bagian dapur di kapal perang dijalankan para personil di bawah Departemen Logistik. Personil kita 144 personil. Ya, itu terbagi menjadi 4 departemen. Yang pertama adalah personil-personil yang mengawaki seperti yang kita berada sekarang di Anjungan. Ini Departemen Operasi. Kemudian personil-personil di Departemen Senjata dan Bahari. Ada juga di Departemen Permesinan. Ya, yang terakhir adalah personil untuk pengawal Departemen Logistik. Asupan gizi yang dibutuhkan personil kapal perang sudah melewati berbagai tahap, mulai dari perencanaan, perhitungan, hingga pengadaan. Semua tahap ini dihitung berdasarkan jenis misi yang akan dilakukan, jumlah personil operasi, juga jarak tempuh dan waktu layar. Dalam keadaan berlayar, kapal yang berada di laut selama 30 hari memerlukan lebih dari 3.000 kg bahan makanan setiap harinya. Karenanya perlu daftar panjang menu yang dirancang dan dipersiapkan oleh bagian Departemen Logistik. Menu ini juga memperhatikan dan mengukur kebutuhan gizi yang diperlukan oleh setiap personil dan harus disetujui pula oleh komandan kapal. Dalam bahan logistik inti terdapat beras, ayam, ikan, dan telur. Sementara bahan sayuran yang hanya mampu bertahan dalam waktu singkat dilakukan bekul atau bekal ulang pada saat kapal bersandar. Kalau untuk gizinya itu kami berpacu kepada Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 1 Tahun 2024. Kecukupan gizi energinya itu diperhitungkan dengan kecukupan energi staf ditambahkan dengan kecukupan energi untuk aktivitas fisik tambahan di KRI. Dengan rinciannya karbohidrat 50-65%, kemudian untuk protein 10-20%, kemudian untuk lemaknya 20-30%, untuk airnya juga
dari 1.800 mili sampai dengan 2.500 mili. Bahan-bahan logistik menuju kapal diterima oleh personil yang bertugas melalui sejumlah pengecekan. Barang-barang ini kemudian dipilah berdasarkan jenis dan dibawa ke fresh room untuk disimpan. Olahan makanan pun harus selalu mengikuti rancangan menu yang telah ditetapkan. Untuk mempersiapkan menu ayam goreng ini misalnya, ukuran bahan dan jumlah yang harus dimasak pun sudah dipersiapkan sebelumnya. Hingga kru dapur yang bertugas tinggal mengolah dengan bumbu yang telah disiapkan pula. Dari mulai merebus ayam, membumbui, hingga menggorengnya. Dan sebagai tambahan nutrisi, menu sayuran juga dipersiapkan. Semuanya juga sudah ditakar dalam jumlah yang telah disesuaikan. Terkadang untuk menghindari kebosanan, menu spesial pun disiapkan sebagai tambahan. Semua dikerjakan dengan sigap, cepat, dan rapi oleh juru dapur. Aktivitas di dapur dilakukan 6 juru masak yang dipilih langsung dari personil. Biasanya mereka dibagi lagi dalam 2 shift dengan jadwal makan yang meliputi makan pagi, siang, dan malam. Juru masak bahkan sudah mempersiapkan makanan sejak dini hari. Saya kan jaga larut malam, mulai pukul 00.00 sampai 04.00. Itu saya jaga itu untuk juga menghandle atau membangunkan bagi anggota yang belum bangun untuk masak. Juru masaknya itu bangunnya itu kalau misalnya bawa pasukan 500 sampai 1.000 orang harus masak dari 01.00. Selesainya itu bisa pukul 05.00 untuk makan pagi. Karena untuk 06.00 harus sudah dihidangkan oleh penanting. Mereka yang bertugas di bagian dapur tentu tidak dipilih secara cuma-cuma, melainkan sudah melewati pelatihan dan pendidikan untuk memasak. Karenanya mereka selalu sigap melakukan tugasnya baik saat sedang berlayar maupun saat kapal bersandar. Nah, untuk bagian masak itu sudah ada penjurusan korpsnya adalah tata geraha biasanya. Jadi di lembaga pendidikan dia sudah diajari masak apapun diajari. Ada juga nanti kejuruan tentang penyajian makanannya seperti apa. Makanan dihidangkan secara prasmanan dan diambil sesuai porsi dan kebutuhan masing-masing. Yang menjadi ciri khas adalah penggunaan ompreng atau tempat makan khusus pengganti piring. Penggunaan alat makan ini tentu lebih mudah dan praktis dari segi pembersihannya dan keamanannya. Di ruangan ini, para prajurit KRI berkumpul menikmati sajian makan siang sambil melepas penat usai menjalankan tugas masing-masing. Waktu makan ini juga menjadi ajang interaksi dengan rekan prajurit KRI lainnya. Kalau di bagian Bintara itu kan untuk pelaksanaan makan itu menunggu prayen. Prayen itu seperti waktu istirahat, sholat, dan makan siang. Nah, setelah sedang pada kerja semuanya, setelah mendengar prayen tersebut, maka semuanya bergegas menuju ruang makan, yaitu long room ABK. Kita biasa sebut long room ABK. Kemudian makan di tempatnya masing-masing. Tak jauh berbeda dengan prajurit KRI, para perwira pun mendapat menu yang diberikan sama. Hanya saja dalam beberapa kesempatan terdapat menu tambahan, seperti ikan kakap asam manis yang ada di dalam hidangan ini. Di ruang makan perwira, tata cara makan yang digunakan adalah table manner. Cara ini sudah ditentukan sebagai bagian dari etika di dalam pendidikan Angkatan Laut. Etika makan yang kental dengan hierarki ini menjadi tradisi di semua angkatan laut negara-negara di dunia. Di saat makan ini, para perwira juga memiliki kesempatan untuk menyatukan visi dan tentunya sekaligus lebih dekat dengan perwira senior maupun juniornya. Jadi kita memiliki tradisi baik di Angkatan Laut. Pada saat makan siang, senior mengecek juniornya. Jadi diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui apakah junior tersebut sudah mengerti tentang tugas-tugasnya, sudah mengetahui tentang kapalnya sendiri, dan berbagai macam hal yang sifatnya positif. Dari semua jam makan yang ditetapkan, ada tambahan waktu yang diberikan kepada kru kapal KRI Banda Aceh. Menunya pun berbeda, yaitu mie larut malam. Menu ini diberikan pada saat personil berjaga di tengah malam dan berada di luar jam makan. Sajian sederhana berbahan mie dengan tambahan sayur dan telur ini menjadi menu andalan dan khas KRI Banda Aceh.
Semua makanan olahan yang diberikan kepada kru hanya berlaku di saat suasana kondusif. Namun di saat kondisi darurat, KRI Banda Aceh dan armada perang lainnya menyimpan berbagai menu kemasan untuk memenuhi kebutuhan asupan personil. Menu kemasan darurat ini bisa langsung dikonsumsi tanpa harus diolah di dapur kapal perang. Khusus di Angkatan Laut ada produksi konserven-konserven itu, ada makanan kaleng, ada susu, ada kabin. Kabin ini adalah kekhususan TNI Angkatan Laut karena kita bergiat di laut, sering gelombang, biasanya orang mabuk. Jadi kalau mabuk, kita harus tetap terisi perut. Dengan segala asupan yang disesuaikan dengan standar gizi militer ini, mudah-mudahan para prajurit kita selalu perkasa mengarungi ombak badai yang merintang. Teguh dalam semboyan Jelas Peva Jaya Mahe demi menjaga melindungi kedaulatan negara Republik Indonesia yang kita cintai.